selamat malam ya, karena saya rekodnya malam ya, selamat malam. Kalau yang nonton siang ya selamat siang, yang nonton sore ya selamat sore. Selamat datang kembali di channel Hanoman Esport. Ya, nggak kerasa ya, kali ini kita akan membahas PMWL East. Sekarang udah nyampe di hari ketiga. Nanti akan dimulai dari patch pertama ya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung kita kasih jret. Oke, di sana ada tabel di mana overall point sampai hari kedua kelar kemarin di match ke-6 Bigetron masih memimpin dan selisih poinnya 16 ya. Cukup lumayan lah ya, 16. Cuman tetap bukan berarti jauh. Nah, langsung kita kasih aja lah ya. Oke, langsung ya, kasih cepet aja. Zona pertama seperti biasa lah, kalian tahu akan dapat circle seperti ini ya, tidak perlu saya jelaskan. Ini zona kedua, BTR masih di farm, mereka agak ngehold tumben ini ya, mungkin mereka punya tujuan ingin motong ya. Kita cepetin bentar. Kita lihat di sana BTR sudah melakukan rotasi dan berada di sekitar Vision ya, deket jalan di rumah jamur, Harry Potter atau apalah terserah kalian nyebutnya. Mereka berada di sini berempat ya, sedikit berbahaya sebenarnya high priest di sini karena ini bangunan yang cukup kecil dan ini bahaya jika ada beberapa tim yang setupnya udah ngumpul terus dilemparin grenade yang banyak, juga repot sih. Kita nggak tahu kita akan terjadi seperti apa. Yang jelas ini Mega juga melakukan rotasi, nggak tahu akan cross di depan mereka atau tidak. Langsung saja tinggal 3 ya, berarti terculik 1 ya. Oh, rekodnya terlalu saya skip ya kayaknya ya. It's okay, kita fokus. Di sana ada aset yang terlihat bahwa si T1 ini nembak-nembakin BTR ya. 3 orang benar-benar berada di satu tempat. Ini bahaya, cukup bahaya. Mereka harus cepat keluar dan pindah lah, minimal pindah. Oke, circle ketiga akan muncul seperti biasa ya. PR di circle ketiga karena ya circle paling jahat tuh ya circle ketiga, karena kadang-kadang bandingannya seperti itu. Tapi untuk BTR kali ini tidak terlalu jauh, tapi PR-nya cuman karena rutenya mereka ini udah ada 2 tim yang di depan. Ini akan menjadi sedikit sulit untuk BTR jika mereka direct ya, lurus, langsung ambil lurus direct. Semoga mereka melakukan rotasi dengan pengecekan dahulu seperti biasa dan semoga tidak bertemu lah ya. Tuh, karena ini masih circle 3 jadi sangat rugi kalau flash di awal-awal. Tuh, T1 sudah mulai regroup, Mega juga sudah mulai akan rotasi dan BTR melakukan rotasi. Akan kemana arah mereka? Ini satu mobil kah? BTR rotasi cepat. Oke, mereka mengambil cekungan biasanya ya, langganan mereka. Di sini mereka mencoba hold di situ. Jadi PR-nya dari cekungan di bawah ini ya, counternya cuman dari isi gudang ini ya. Jadi plus minusnya dia bisa tertutup dari 3 angle, tapi minusnya ketika setup dari gudang ini bagus, maka ini akan bikin berantakan setup yang dimiliki BTR itu. Tapi saya rasa tidak akan seperti itu karena mereka ini benar-benar sudah biasa di sini. Seperti yang kita tahu ya, mereka sangat-sangat sudah terbiasa di sini. Harusnya mereka sudah tahu sih untuk clearingnya dan untuk menjaga mereka kalau ada orang di sini. Ini entah mereka belum tahu atau sudah tahu ada tim di sana ya. Harusnya sudah tahu sih. Oke, saya hold. Jadi mereka masih di sana, mereka mau hold circle keempat. Iya, keempat. Sorry, udah keluar dan BTR perlu rotasi lagi. Dari jumlah tim yang berada di area mereka, sepertinya ini akan sulit untuk BTR. Kenapa? Karena banyak pesaing dari arah mereka, dari arah yang sama itu banyak pesaing. So, kita lihat aja. BTR melakukan rotasi terlihat.
langkah yang bagus untuk memutuskan cepat karena mereka juga tahu jumlah tim masih banyak dan akan sangat menjadi keuntungan jika bisa mendapatkan zona dulu gitu loh, terlebih dahulu daripada tim lain. Mereka melakukan hold, mencoba mencari area untuk mereka zoning. Tim Mega juga ada di sana, harusnya BTR menyadari itu. Ada box ya yang di dekat mereka, di jalur mereka juga nih. Karena kenapa BTR menahan di situ, mengambil outer dari circle, karena mungkin mereka sadar dan seharusnya mereka sadar masih banyak yang di luar zona gitu loh, masih banyak tim yang di luar zona, so berharapnya sih bisa cutting untuk tim-tim lain ya. Jadi ketika kita mengamati kill feed, jadi kita tahu tim mana saja yang masih hidup, tim mana saja yang sudah tereliminasi, dan otomatis kalau liga seperti ini kan tim-tim sudah mempunyai drop zone dan BTR juga sudah tahu nih arah drop zone yang dari atas-atas nih siapa aja nih, kemungkinan berapa tim yang akan datang atau lewat dari daerah situ. Makanya mereka memutuskan untuk hold position di situ, di outer circle gitu loh, di garis luar. Iya, tadi masih di kanan ya, dekat drop box itu terlihat, dan mereka pasti melihat box yang sedang rotasi. Harapan mereka tadi untuk berharap untuk mengcutting tim lain itu terjadi, dan apakah itu bisa berhasil atau tidak kita lihat saja. Perlu di note yaitu box masih utuh ya, 4 orang, sedangkan BTR tinggal 3 orang, dan Microbyte sudah tertumbang. Ini sebuah kerugian karena jumlahnya aktif player juga 50-100 ya, udah separuh, 4 lawan 2. Saya rasa ini berat untuk BTR. Ini ya, kenapa box berani langsung cepat melakukan setup, karena mereka tahu yang mereka tumbangin tadi udah keluar cliffnya. Oh, BTR nih tim yang ada di atas kita, dan kalau mereka sadar bahwa mereka tinggal 3 orang, ini membuat keyakinan mereka untuk komit gitu loh. Dan mereka pasti tahu, semua tim pro pasti kill feed itu diperhatikan, tinggal berapa pesaing mereka, jumlahnya berapa, itu pasti diperhatikan, sehingga karena mereka sudah tahu, mereka langsung setup, udah nih, ini tinggal 2, ayo kita komit aja gitu loh. So kita lihat, saya yakin ini sangat susah untuk BTR, split yang terlalu jauh, ini susah karena terlalu jauh, angle-nya pun tipis ya untuk Ryzen untuk membackup Juxi, karena dari segi angle tipis, kedua jumlah pemain juga separuh, so mungkin hanya akan memaksimalkan kill aja sih. Bisanya curi 1 ya 1, minimal nyeret orang lah untuk ke lobby gitu, dengan harapan karena mereka itu sudah tahu box, dengan harapan kalau mereka nanti masih maju, matinya nggak jauh-jauh dari kita lah posisinya gitu. Nah oke ya, karena BTR udah tereliminasi, ini tadi posisi ke-13 kalau nggak salah ya, 13, masih terhitung Tusun dengan kill point tadi baru 1 ya, Mega yang dapat chicken, sementara BTR, oh iya. Dan ini overall rankingnya setelah BTR tadi Tusun, poinnya box mendekat, tidak bagus untuk BTR. Di match berikutnya mereka harus memperbaiki itu, dan karena ini tadi Tusun ya, dan rekodnya juga baru beberapa menit, mungkin saya akan langsung gabungin aja ya. Gimana nih kita gabungin ya? Oke ya, kita gabungin aja ya match pertama dan kedua ya. So match pertama itu tadi Tusun, oke ya, kita langsung lari ke match kedua sekalian lah. Match kedua di hari ketiga, map Candy. Ini BTR harus benar-benar menjaga posisinya, menjaga poinnya gitu loh, harus menjauh, karena mengingat tadi match pertama Tusun ya hitungannya. Arah pesawat cukup adil 50-50 flag pad. Dan kita sudah tahu, sudah saya bahas di mana drop zone BTR, maka ini juga akan saya cepetin aja. Dan zona keluar ini hampir mirip ya dari Candy yang keberapa itu,
hampir mirip di sini juga, di air sini juga. Dan ini 70 30 60 40 sih, 60 daratan 40 air. Ini bakal seru dan untuk BTR seharusnya bisa mengamankan posisi lebih baik ya, mengingat mereka drop zone-nya sudah di dalam inner gitu. Dan untuk bergerak pun ke center mereka cukup mudah dalam artian mereka sudah tahu gitu tim-tim mana yang drop zone-nya di sekitar area mereka itu ada berapa tim, jadi untuk masuk untuk early rotation juga mereka lebih mudah gitu. Tim lain kan di luar nih, otomatis mereka sudah hafal cuman berapa tim, jadi harusnya BTR di match ini aman. Ya berapa tim ya, hampir persis dari match yang keberapa itu. Oke ya, baru 1 2 3 4 5 ya, persis sama seperti yang weekendi yang kapan hari itu. 2 3 4 5 6 tambah 1 ya. Kalau yang dulu itu 5 ya, yang di inner circle. Dan Micro Boys sama Ryzen bahkan sudah langsung early rotation dan mencoba mengambil center circle. Cukup berani karena juga mereka bukan gegabah ya, cukup berani untuk melakukan seperti itu karena mereka tahu sedikit tim yang ada sudah berada di zona gitu. Jadi bukan tanpa alasan mereka melakukan split seperti itu, dan early rotation 2 orang tadi bukan tanpa alasan. Kayak akan nutup ya, dan BTR mengambil ya hampir center. Kalaupun ini nutup tidak akan jauh pasti dari BTR, kita cepetin aja. Oke, di zona sudah keluar lagi ketiga ini, dan BTR masih masuk. Beberapa tim sudah mendekat, menyebabkan ini pasti akan mulai kill feed bermunculan. BTR melakukan rotasi, mereka akan mencoba mengambil kompon sepertinya. Bagus sekali, karena ya ingat ya weekendi kompon itu price yang sangat diperebutkan gitu loh. Mahal kompon itu karena ya enak airnya weekendi. Udah kita bahas di video sebelumnya. Oke, kita akan cepetin aja supaya irit waktu lah ya. So, di circle selanjutnya BTR mendapatkan circle bahkan hampir center lagi. Ini akan memudahkan bagi BTR. Seharusnya dengan keadaan seperti ini mereka bisa memanfaatkan kompon ini, karena kompon ini terhitung termasuk sentral dari sebuah open field ya. Di sini ada bukit-bukit tuh sedikit banget dan jaraknya cukup berjauhan, so mereka untuk kontrol area besar ini cukup mudah. Next saja ya. Oke, circle akan menutup. Circle selanjutnya pun BTR masih sedikit mendapatkan circle ya, dan perlu maju sedikit. Tetapi Tyrant ini bicara mapping ya, ini area yang sedikit open. Ada beberapa kompon kecil tapi bukan sebuah kota ya. Jadi dengan banyaknya tim seperti ini, maka hampir dipastikan ini akan terjadi perebutan kompon gitu loh. Bahkan bisa ini satu rumah diisi 2 tim, akan sangat mungkin untuk terjadi. So kita ini ya, mereka tinggal maju dikit, cuman emang ini open field sih ya, belum bergerak karena juga mereka juga tidak melihat ada tim yang mendekat ke arah mereka, tapi sebentar lagi harusnya ada sih. Zona mulai bergerak, zona mau menutup dan BTR harus bergerak. Sepertinya bakal bertemu IN. Oh, IND ya. Oh iya, benar. Mereka kalau kalian perhatikan tadi ada IND yang mendekat dan mereka BTR bisa mengeliminasi semuanya ya. Seperti yang sempat saya bahas bahwa tim-tim yang telat dalam rotasi dan tidak mengetahui ada tim yang di depannya ini pasti akan kerugian, karena SP mereka saat mereka sudah masuk zone itu udah kemakan sama blue zone ya. Ini keuntungan bagi BTR dan dimanfaatkan dengan baik gitu loh. Satu tim dipulangin oleh BTR, bagus sekali, dan mereka langsung rotasi.
Ini kita lihat posisinya tab ini ya, ini masih open, masih bisa saling melihat gitu loh. Kuncinya ya circle selanjutnya ini mau kemana. Dan ternyata Luxi langsung nabrak, ada orang tahu. Sayang sekali ya, dikenok. Dan zona seperti itu membuat BTR agak sedikit terhambat ya, karena ya selain open field tadi, ini area open field yang sudah saya bahas tadi, mereka benar-benar terpress dari split yang dilakukan oleh beberapa tim gitu, karena fokusnya jadi terbagi, maka concern dari BTR juga terbagi juga gitu loh. Karena juga cukup gambling, kalau mau semuanya nabrak, empat-empatnya juga gambling, kirim skuter juga gambling untuk kondisi seperti ini, karena benar-benar open field. Luxi tertumbang, sementara Zuxi sudah eliminasi, tinggal 2 orang ya, Microboy, Ryzen, dan ini udah susah buat amatin sih ya. RCS karena dia tinggal sendiri, jadi dia tidak mungkin terlalu gegabah untuk membuka diri dan keluar untuk nge-end si siapa satu dari BTR nih yang di depannya, tidak mungkin untuk gegabah seperti itu. So harapan Microboy dan Ryzen untuk lock ini sih sedikit sedikit akan sia-sia gitu loh, karena RCS menyadari bahwa dia sendiri dia tidak akan membuka badannya dengan gegabah. Oh ya, masih di hold, dia masih menahan. Dan ini ya, perlu di note, box ternyata sudah tereliminasi, sehingga ini kesempatan BTR untuk menjauh. Jadi ketika seperti ini, sudah diketahui seperti ini benar-benar jadi yang dipikirkan tim jadi 2 ini, memaksimalkan poin atau mengambil kesempatan yang ada di depan gitu loh. Masih terkunci ya, bahkan Microboy sudah tertumbang, tinggal Ryzen sendirian. Saya rasa ini akan keputusan yang diambil akan hold ya, karena lagi-lagi healing, karena ya itu terbaik, karena mereka tertahan lama di sini, HP mereka juga termakan blue zone, nggak ada pilihan lain. Mau maju juga si RCS ini tadi, sedari tadi juga nggak mau keluar dari shake dia gitu. So sangat gambling untuk Ryzen untuk maju, mendingan ya udahlah healing, opsi terbaik lagi. Masih belum keluar ya si RCS tadi ya, sesuai seperti yang saya bilang tadi, tapi dia keluar dan malah terlihat oleh tab, karena dia tahu depannya sudah mulai kosong. Ryzen mulai mencicil maju, tapi apakah bisa? Sepertinya nggak bisa sih, tapi lumayan lah ya, menahan dari dia healing tadi, menahan ada 2 tim yang tereliminasi, itu sudah hal yang bagus dari keputusan healing tadi, hal yang bagus karena placement mereka terangkat. Tuh, ada 2 tim yang lebih dulu mati, lebih dulu dari dia gitu. Itu sebuah keuntungan daripada tadi gambling maju ternyata malah mati, itu kan rugi. Saya rasa kan ada lagi, dan sampai kayaknya tadi masih sisa 8 atau 7, dan ini tinggal 5 ya, ada 2 tim bener. Oke, kita note ya, ini benar-benar situasi yang sulit untuk Ryzen. Saya rasa ini adalah hasil yang paling baik yang bisa mereka dapat di weekend ini. Sudah berusaha healing, cuman damage-nya udah nggak main-main. Zona ke-8 ya, hampir udah dapat memasuki zone tapi terlihat sama jumper ya. Jadi BTR tereliminasi di posisi kelima, sangat bagus sekali keputusan healingnya dan berhasil. Terbukti ada 2 tim yang tereliminasi sebelum dia, Hells yang kan ya, dan BTR berada di posisi 5 seharusnya, 5 tadi kayaknya, iya 5, cuman kill poinnya ya. So ranking dari match 1-2, match awal sampai di hari ketiga match 1-2, Begetran Alien memperlebar jarak
menjadi ya 19, tepat 19 poin. Itu sangat bagus sekali. Mereka berhasil memanfaatkan keadaan dengan baik, dan ya inilah yang harus kita note, bahwa walaupun tim kalian tadi tusun, itu jangan patah semangat gitu loh, harus ada usaha untuk memperbaiki, dan setelah usaha itu dilakukan dengan maksimal, terbukti juga poin mereka juga tertolong lagi setelah tusun gitu loh. So itu saja rangkuman analisis dari saya. Ini tak kasih langsung 2 match ya, karena tadi tusun. So sampai bertemu di video selanjutnya di match ketiga nanti. Oke, salam dari saya Misna, salam Grazi Hanoman Esport.